Oke, sekarang tadi Mbak Reju sudah melakukannya beberapa kali, cuman belum ngasih tahu. Untuk kita pindah ke Explorer, ya, yang bagian sini, kita untuk pindah ke bagian sini, kita gunakan Ctrl Shift E. Assalamualaikum, halo Sobat WSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist Ngintip C, ngobrolin tips seputar informatika. Pada playlist ini, Bang Rajo akan berbagi tips seputar bidang teknologi dan informatika. Di video kali ini, Bang Rajo akan memberikan tips tentang shortcuts di VS Code. Ya. Tujuan penggunaan shortcuts adalah untuk menghindari pindahnya tangan kita dari keyboard ke mouse. Ini akan membuat coding kita tentu lebih cepat, ya, dan efisien. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita akan buka dulu folder tempat kita kerja, ya. Ini kita akan mulai. Ini kita. Oke, pertama kita akan buka file dulu, ya. Tentunya kita akan buka file yang akan kita buka. Oke, ini kita akan coba buka dulu filenya, ya, beberapa file. Coba buka ini misalkan, kemudian ini, ya, beberapa file kita buka. Oke, ini, hmm, oke, ini, oke, 5 file dulu deh. Nah, tips yang pertama atau shortcut yang pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah saat kita ingin pindah dari satu file ke file yang lain yang sudah kita buka, biasanya kita akan menggunakan mouse, ya, seperti ini. Kita akan klik satu, klik untuk pindah ke sini, pindah. Kita mau lihat kode yang ini, kita mau lihat file yang ini, maka kita satu-satu. Nah, untuk pindah dari satu ke satu ke ini tentu akan memakan waktu, ya, kalau kita pakai mouse. Nah, maka VS Code menyediakan shortcut yaitu kita pindah menggunakan Alt terus kemudian ditambah dengan angka-angka. Oke, ya. Ke Alt 1 itu akan pindah ke yang pertama, akan pindah ke sini. Ya, Alt 2 itu akan pindah ke sini. Alt 3, Alt 4 sampai Alt 5 gitu, ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah shortcut untuk membuka atau mencari file. Itu kita gunakan Ctrl P. Nah, dengan Ctrl P ini kita folder yang kita buka itu akan keluar. Nanti kita mau cari misalkan Barajo mau buka Mora gitu, ya. Mora ini Barajo mau buka yang ini. Oke, misalkan Barajo mau buka lagi Ctrl P lagi Vcore gitu, ya. Vcore, oke, buka lagi seperti itu. Jadi udah banyak tabnya. Nah, misalkan kita mau tutup nih. Mau tutup bisa juga kita tutup seperti ini, ya, satu-satu. Gitu kan? Nah, kita buka lagi, coba yang lain kita buka dulu. Kita banyakin dulu bukanya, ya. Kita akan buka ini, kita buka lagi yang lain, ya. Kita pakai Ctrl P tadi, kita langsung buka beberapa file yang lain, misalkan ini. Nah, kan udah banyak nih filenya, ya. Filenya udah banyak, gitu kan. Kita pindah-pindah tadi pakai Alt, ya. Nah, kita mau tutup, itu kita gunakan Ctrl W. Ya, Ctrl W itu kita tutup, tutup, untuk menutup. Nah, kalau satu-satu juga lama. Kita shortcut berikutnya adalah Ctrl KW. Nah, itu untuk menutup semua, ya. Untuk menutup semua. Oke, sekarang tadi Mbak Reju sudah melakukannya beberapa kali, cuman belum ngasih tahu. Untuk kita pindah ke Explorer, ya, yang bagian sini, kita untuk pindah ke bagian sini, kita gunakan Ctrl Shift E. Nah, ini dia akan ada posisi di sini. Begitu kita Shift E, dia akan pindah kursornya atau kita bisa melakukan pencarian atau membuka folder, membuka file di sini. Tuh, ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah file baru, ya. Kita buat file baru misalkan di bawah folder Smart, maka kita tekan Ctrl N, ya. Bikin file baru. Misalkan di sini kita akan buat file misalkan kita save dulu, kita save Ctrl S, ya, nge-save itu, maka kita gunakan misalkan
kita save misalkan namanya smart data gitu ya, smartdata.csv misalkan kan kita mau coba aja. Nah, kita sudah bikin smartdata.csv di bagian sini ya. Oh, salah klik tadi ya. Salah klik, sebenarnya kita pindah dulu deh pakai mouse deh. Sini ya biar pindah. Oke, nah biar satu folder gitu kita. Nah, kemudian sekarang kita misalkan mau membuat folder CSS ya, folder CSS seperti ini, kita pakai mouse. Terus kita bikin lagi file di bawah CSS itu, misalkan namanya adalah layout.css, misalkan seperti itu ya. Misalkan CSS seperti itu ya. Nah, tentu prosesnya kurang singkat ya, kurang cepat. Nah, kita Bang Rajo hapus dulu. Bang Rajo hapus dulu. Coba kita hapus dulu ya, delete. Oke. Nah, sekarang kita akan buat file di sini, maka kita buat file. Misalkan bikin file seperti ini. Nah, saat membuat file, ini tips yang berikutnya. Saat kita membuat file, kita gunakan slash langsung. Misalkan kita mau bikin CSS slash, kemudian di dalamnya adalah layout gitu ya, .css gitu. Nah, jadi dia nanti otomatis bikinin folder dan langsung bikinkan filenya ya. Atau misalkan mau lebih berlapis lagi, kita mau lebih berlapis lagi, kita delete dulu ya. Kita delete dulu. Kemudian kita mau bikin yang lebih berhierarki ya, bisa. Misalkan new file. Misalkan di sini adalah CSS, kemudian di sini adalah layout gitu ya. Misalkan kita buat lagi di sini adalah desain CSS gitu. Ya, jadi dia nanti akan buat seperti ini. Jadi ini CSS punya file, layout juga punya folder langsung jadi gitu ya, seperti itu. Oke, kita aja hapus dulu deh ya, biar nggak bikin sampah. Kita hapus dulu. Oke, sip. Nah, selanjutnya adalah kita buka tutup daripada Explorer ya, Ctrl B ya. Atau kita buka file dulu lah biar enak, ada yang dilihat ya. Nah, itu lagi deh. Ini. Oke, nah untuk buka tutup Explorer kita tekan Ctrl B. Ya, Ctrl B seperti ini. Nah, Bang Raja sengaja letakkan posisi Explorer-nya itu ada di kanan ya. Supaya nggak ganggu kalau kita buka tutup. Nah, kalau kita taruh di sebelah kiri, ya nanti Sobat Ocean boleh coba di rumah. Kalau taruh sebelah kiri dia akan kegeser-geser kan, akan kedorong-dorong ya. Bang Raja contohin dari sini ya, kita pindah dulu ke kiri. Move ya ini ke kiri. Nah, ini kan saat kita posisi lagi fokus melihat kode kita, kalau kita mau tutup ya kode kita jadi ikut geser ya. Kurang enak gitu ngelihatnya. Maksudnya kita jadi keganggu fokus mata kita yang tadi mungkin lagi melihat ke satu titik jadi terganggu karena dia harus bergeser ya. Sementara kalau kita lihat, kita letakkan dia di sebelah kanan ya, maka kita akan tidak terganggu. Itu posisi mata kita tetap fokus pada titik kita saat coding. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau kita mau memperbesar gitu, kita bisa tekan kontrol apa namanya, sama dengan atau kontrol plus ya. Ya, ini bisa ditambah besar seperti itu. Ya, tutup dulu tapi yang B-nya ya, tutup dulu. Kontrol biar yang besar seperti itu. Atau mengecilkan berarti kontrol I gitu ya. Kontrol minus sebelahnya deh, kontrol I, kontrol minus gitu. Oke ya. Ya, itu makin kecil, makin kecil. Nah, Ctrl B. Nah, selanjutnya adalah kita yang kita lakukan setelah itu adalah zoom in, zoom out. Udah tadi kontrol minus dan kontrol tambah untuk zoom outnya. Nah, kemudian misalkan kita mau membandingkan antara dua buah file ya. Misalkan kita mau menggunakan
file sebelahnya kayak begini, kalau kita mau pindah kan tadi udah tahu ya pakai ini. Cuma kadang-kadang, oh pengen lihat kanan kiri gitu ya. Misalkan kita mau menggunakan datanya, misalkan kita mau WSM itu kan misalkan dipanggil di indeks ya. Nah kita mau lihat ini misalkan, oh ini kan lagi pakai kodenya, kita mau lihat sebenarnya posisinya seperti apa gitu. Nah kita bisa pakai gunakan kontrol backslash gini ya, kontrol backslash. Nah ini untuk membuat eh, dia ada split gitu ya, ada split seperti itu. Eh, kontrol satu ini untuk ini, kontrol dua, kontrol W di sini. Nah, kita udah punya ini kanan kiri ya, jadi dua. Nah, sekarang kita mau pindah nih, mau pindah dari split Windows split yang ke kiri, mau pindah ke Windows split yang kanan gitu. Nah, itu yang kiri itu adalah Windows, urutannya adalah Windows Control 1 ya. Yang kanan tuh Control 2. Jadi Control 1 ini kita mau pindah ke kanan, Control 2. Nah, itu ada di kanan. Nah, kursornya lihat ya, klip. Ini nah sini, ini. Nah, itu ya. Kalau kalau mau pindah tab itu eh, alt alt 1 kan alt ini kan tadi ya. Nah, gitu ya. Oke, ya seperti itu. Kita tutup aja. Nah, kemudian tadi sesuai tutupnya pakai Ctrl W jangan pakai mouse gitu ya. Oke, sekarang kita yang kedua, yang ke tips yang berikutnya. Nanti listnya ada kok di bawah ya, Bang Rajo akan kasih daftar shortcut-shortcutnya. Nanti Sobat OSL silahkan lihat di situ. Nah, selanjutnya adalah kita buka yang namanya terminal ya. Misalkan kita mau buka terminal. Misalnya kalau kita buka terminal kan begini ya, new terminal. Nah, ini ada Ctrl Shift plus gitu. Nah, kita bisa pakai dengan Ctrl eh, ini apa namanya yang di sebelah angka satu tuh ya. Kayak tanda petik satu tapi dia ngadepnya ke kiri gitu. Kita bisa klik itu untuk buka terminal kita gitu. Ya, kita ulangi ya. Nah, terminal kita terbuka. Kemudian eh, kita geser dikit. Nah, seperti itu. Nah, perintah-perintah terminal ini misalnya kita mau lihat git status gitu ya. Ini ada yang beberapa berubah seperti itu. Eh, Terkadang kita mungkin salah ngetik gitu ya, salah ngetik. Nah, kan error. Nah, kita bisa lihat dengan memindahkan dengan melihat kode-kode kita sebelumnya yang kita tulis di terminal ya dengan panah atas panah bawah ya. Jadi kita bisa lihat itu udah nulis apa aja sih gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa gunakan atas bawah gini untuk melihat kode kita yang sebelumnya. Jadi nggak usah ngetik ulang lagi, gitu ya. Nah, misalkan ini kan berantakan nih, apa namanya terminal kita udah kotor nih, ada banyak tulisan. Nah, kita bisa bersihkan dengan perintah clear gitu ya. Kalau di basis macOS atau Linux itu mungkin CLS ya. Tapi kalau di Windows kita pakai gunakan clear ya, seperti itu. Oke, kita tutup dulu terminal kita dengan ketekan Ctrl apa yang sebelah angka satu itu ya. Nah, itu. Oke. Kemudian kita mau ini nih, mau ngopi eh, teks kita, kode kita, kita mau copy kode kita. Itu caranya lah tekan shift, kemudian kita geser gitu kan. Nah, ini eh, satu-satu ya lama. Nah, tapi kita bisa gunakan tekan shift sama kontrol ya. Atau kita tekan kontrol dulu untuk pindah loncat. Ya, loncat untuk pindah seperti itu. Kalau kita gabung shift dengan kontrol, maka dia akan ngopi langsung loncat gitu ya. Oke, jadi dia ke kanan atau ke kiri loncat loncat blok gitu ya. Dan ini juga untuk ke bawah juga ya. Oke, dan ini untuk pindahin. Oke, nah, kalau ke bawah sih dia langsung baris. Nah, kalau kita lanjutnya adalah tadi udah seleksi untuk seleksi tulisan ya.
Kemudian kita juga bisa melakukan cut ya, cut pada baris itu kita gunakan Ctrl X ya, maka dia nge-cut ya. Makanya kita mau letakkan dia di sini, maka kita Ctrl V di sini gitu ya. Nah, itu seperti itu. Cut kita kontrol untuk ini satu baris, dan kita juga bisa mengkopikan sesuatu tuh dengan satu baris juga dengan Ctrl C ya, Ctrl C. Misalnya kita mau paste di bawahnya di sini, Ctrl V. Nah, berarti dia kita kopikan satu baris gitu ya. Kita sudah mengopikan satu baris. Dan terakhir, tipsnya terakhir adalah kalau kita mau menjadikan suatu bagian itu komen ya, itu kita tekan Ctrl slash ya yang ada di bawah tanda tanya itu. Nah, ini akan jadi apa namanya, komen ya. Nah, sementara kan kita kadang-kadang lupa tuh kalau dalam suatu bahasa pemrograman tuh komennya apa ya, apakah dia tanda crash ya atau tanda pagar, tanda asterisk itu untuk apa gitu ya. Untuk kode pemrograman apa gitu. Nah, kalau bahasa ini kan kebetulan PHP. Nah, kalau PHP itu kan slash ya, double slash itu 2 kali. Nah, kalau bahasa Python kan pakai pagar. Nah, kalau bahasa yang lain mungkin pakai, kalau bukan HTML itu kan pakai yang ada tanda tanda seru garis-garis gitu ya. Nah, itu kan tapi kita nggak perlu ingat karena Visual Code, Visual Studio Code itu akan ngasih sesuai dengan ininya, peruntukannya. Kita coba ya yang HTML ya. Kita coba yang PHP, yang HTML ini kan ya HTML. Nah, ini kan yang bagian HTML. Misalkan kita mau kasih komen di sini, kita kontrol slash. Nah, dia akan sesuaiin apa eh, ininya, komennya, perintah komennya akan disesuaikan gitu ya. Oke, nanti Bang Rajo akan kasih rangkumannya di deskripsi. Semoga tips dari OneString Lab ini berguna ya. Kalau kita pakai ini 20 tips ini dulu, dipakai mungkin nggak akan cepat ingat, cuman kalau ini dipakai bakal ingat dan akan membuat kode kita lebih efisien waktu kita sedang melakukan pemrograman ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar, saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab. Video selanjutnya tentu saja tentang Ngintips, ngobrolin tips seputar informatika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.